Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hi everyone. Semoga semua tetap sehat semangat ya. Terutama dalam kondisi musim hujan ini. Dan saya mendengar banyak info yang kurang menyenangkan ya. Karena kalau sakit itu membuat semua aktivitas terkendala. Jadi semoga teman-teman, khususnya teman-teman kelas EAP baru ini, semuanya tetap sehat, sekeluarga diberi kesehatan. Jadi kita bisa tetap lancar beraktivitas, utamanya dalam kegiatan pembelajaran. Oke, kita lanjutkan. Materi pertama saya sampaikan mengenai task discussion for your previous quiz. Nah, jadi ini adalah pembahasan untuk quiz minggu lalu ya. Kita mulai dari soal when heating to a particular degree of heat, iron will expand. Nah, ini kalimat yang kata-kata yang digarisbawahi atau frasa yang digarisbawahi itu adalah frasa-frasa yang perlu diperhatikan. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah memilih dari beberapa frasa atau kata yang digarisbawahi itu, manakah yang salah atau perlu diberi pembenaran. Atau mungkin pembenarannya dengan cara menghilangkan. Nah, kita mulai analisisnya. So, the answer is B, heating. Nah, jadi jawabannya adalah B. B itu salah. Nah, kenapa? Kita lihat. Kita lihat dari A, when. When itu subordinate conjunction, connects to clauses. Nah, ini tidak masalah ya. Dan artinya juga sesuai. Klausa yang pertama, when sampai heat. Saya beri warna hijau. Klausa yang kedua, iron will expand. Nah, ingat syarat klausa adalah punya subjek dan juga verb. Minimal subjek dan verb. Nah, heating itu omitting form. Nah, ini adalah bentuk omitting, ada bagian yang dihilangkan. Kalimat lengkapnya adalah when iron is heated to a particular degree of heat. Nah, ini bentuk lengkapnya. Iron will expand. Subjeknya sama, iron, ada preposisi, ada conjunction when. Nah, jadi syaratnya sudah terpenuhi berarti bisa dihilangkan. Kita lihat maknanya. When iron is heated, dipanaskan atau memanaskan? Ternyata dipanaskan, bentuk pasif. Diingat bahwa ketika bentuk aslinya adalah pasif, makna aslinya adalah pasif, maka bentuk omittingnya atau omissionnya menjadi kata kerja ketiga, bukan heating tetapi heated. Nah, jadi kalimat benarnya adalah when heated to a particular degree of heat, iron will expand. Nah, diperhatikan lagi, diingat-ingat lagi. Heat itu noun, menjadi object of preposition, tidak masalah. Iron will expand, finite-nya will expand. Nah, setelah will kata kerja infinitif, kata kerja ke satu juga tidak masalah, sudah benar. Jadi the answer is B. Yang salah adalah yang B, bukan heating tetapi heated. Oke. Kita lanjut. Being California is the most populous state in the Union, it has the largest number of votes in the Electoral College. Nah, California itu adalah daerah yang padat gitu ya. Jadi dia menjadi urutan pertama dalam pemilihan. Nah, seperti itu karena penduduknya banyak. The answer is A, being. Nah, kenapa being? Form of be. Being itu adalah bentuk variasi dari be. Be, being, verb ing-nya. Does not precede sentence. Jadi being itu tidak mengawali kalimat. Jadi replace being with conjunction. Yang bisa mengawali kalimat itu adalah conjunction atau kata hubung. Preposisi juga tidak bisa mengawali kalimat ya. Jadi yang mengawali adalah conjunction. Kita rubah menjadi since California is the most populous state in the Union, it has the largest number of votes in the Electoral College. Nah, karena California itu penduduknya banyak, salah satu daerah dengan penduduk yang banyak, maka dia punya jumlah pemilih yang banyak pula. Nah, seperti itu. Untuk yang B tidak masalah ya, the most populous state, superlative degree. Jadi bentuk paling diawali oleh artikel the most. Nah, preposisi in mengawali noun in the union, tidak masalah. Number, singular noun, head of, noun phrase, number.
the largest number, jumlah yang paling banyak. Jadi tidak masalah juga sebagai inti noun dalam noun phrase. So the answer is A, being. Being itu harus dirubah. Bisa dicermati ya. Next sentence. Largely covering by ice, Antarctica hardly receives any rainfall. Nah, the answer is A, covering. Nah, kenapa covering ini? Kita lihat analisisnya. Kalimat lengkapnya adalah seperti ini. Because Antarctica is largely covered by ice, Antarctica hardly receives any rainfall. Ini kan bentuk omitting, subjeknya sama, Antarctica. Ada preposisi because. Nah, kemarin because dihilangkan ya. Jadi kita lihat apakah kalimat yang dihilangkan bermakna positif, bermakna pasif atau aktif. Nah, kalau pasif harus ditempatkan bentuk kata kerja ketiga, kalau aktif bentuk kata kerja ing. Nah, diingat-ingat ya, kita lihat. Ternyata Antarctica is largely covered. Nah, Antartika itu diselimuti ice, es, bukan menyelimuti es ya, tetapi diselimuti ice, maka maknanya pasif. Jadi yang kita butuhkan bukan covering, tetapi covered, diselimuti. Nah, itu analisisnya atau alasannya. Hardly adverb, tidak masalah ya. Antartika hampir tidak pernah menerima curah hujan. Nah, berarti benar. Receive sebagai finite kata kerja, subjeknya Antartika 1, berarti receives benar. Singular subject, singular noun. Any rainfall object. Nah, ini memakai any karena hardly memiliki makna negatif. Nah, kalau negatif kita kan memakai bentuk any, bukan some ya. Berarti sudah benar. Nah, yang salah adalah A, covering seharusnya covered. Analisnya seperti tadi. Okay, next. The rattlesnake releases warmth and finds sun-baked southwestern country roads. Nah, kita lihat. The answer is B, fine. Kenapa fine? Nah, ini ada N ya, berarti kita harus curiga bahwa ini bentuk paralel. Nah, releases, finite, subject singular, berarti benar. Releases ini subjeknya snake. Nah, dari relish menjadi releases, kita tambahi ES. Nah, find ini kan parallel structure. Dia juga sebagai verb find. Paralel dengan mana? Dengan releases. Maka bentuknya juga harus sama. Kalau releases, find menjadi finds. Ada S-nya. Nah, jadi jawabannya B. Bukan find tetapi finds. Nah, sun-baked itu komponen objek ya, premodifier ya. Berarti benar, tidak salah karena participle atau bentuk kata kerja ketiga itu bisa sebagai premodifier. Nah, country juga komponen objek premodifier. Nah, country roots ini sebagai intinya atau headnya noun phrase ya ini. Jadi tidak masalah, benar. Jawaban yang salah adalah B. Nah, find. Itu harusnya finds. Nah, seperti itu bisa dicermati ya. Next. New Englanders are an industrious and thrifty people who are proud of themselves on being individuals of few words. Nah, ini jadi si New Englanders ini adalah warga industri. Nah, seperti itu. Yang bangga pada diri mereka sendiri karena menjadi seorang individualis. Nah, seperti itu. Contohnya, analisisnya. The answer is A, N. Nah, kenapa N? Karena seperti yang kita tahu atau yang sudah kita pelajari dulu ya di waktu SMA atau waktu pendidikan dasar untuk bahasa Inggris, bahwa artikel N itu mengawali singular noun. Nah, padahal ini nounnya adalah people. People itu banyak ya, satunya person. Kalau banyak people, maka tidak boleh memakai N atau dihilangkan menjadi New Englanders are industrious and thrifty people. Nah, tanpa N, karena N itu penanda singular noun. Nah, jadi itu alasannya. Who, conjunction, adjective clauses, jadi tidak masalah. Ini
subordinate conjunction ya, who or brought. Ini kembali ke people. Jadi kalau people memakai who. Kembalinya antecedennya people, kembalinya people. Nah, themselves itu reference people. People itu kalau dipakai pronoun atau gantinya, kata gantinya adalah themselves. Nah, banyak karena banyak orang. Kalau satu orang tadi person ya. Being component object of preposition on, karena diawali preposisi on maka being menjadi being, on being. Ini beberapa analisisnya. Next, the United States shares extremely long borders with either Canada and Mexico. Nah, subjeknya adalah United States. The answer is D, either. Nah, kenapa kok either? Nah, kita lihat. Shares itu finite. Subjeknya adalah United States. Ini meskipun ada S ya, United States ini, tetapi ini adalah subjek satu tempat, maka memakai finite singular, kata kerja singular, benar, shares. Extremely itu adverb menerangkan shares-nya ini. Extremely long, nah, kata keterangan. With preposition, nah, with either mengawali kata atau frasa benda, jadi tidak masalah. Nah, ini masalahnya adalah either karena ada n. Nah, diingat-ingat bahwa phrasal conjunction itu either pasangannya adalah or. Either Canada or Mexico, benar. Neither Canada nor Mexico, benar. Not only Canada but also Mexico, benar. Kalau ada n kan tidak digarisbawahi, berarti pasangannya adalah both Canada and Mexico. Nah, ini yang perlu diingat-ingat. Oke, jadi the answer is D, either. Either should be in form of both. Nah, bentuknya harusnya both, bukan either. Bisa dicermati. Okay, and then next sentence. Dallas is a city which enjoys both growth and prosperously. Nah, jawabannya mana? The answer is D, prosperously. Nah, kenapa alasannya? Kita lihat. Which subordinate conjunction, tidak masalah ya, mengawali sentence which. Enjoys itu finite. Enjoys finite-nya mana? Si city itu, which itu kan baliknya ke city, antecedennya city. Jadi memakai, karena city singular, memakai verb singular, enjoy, enjoys, benar. Growth itu noun. Nah, dilihat ada N, parallel structure. Kalau both growth, berarti prosperously itu kan adverb. Harus kita paralelkan dengan growth. Kita rubah menjadi noun, yaitu menjadi prosperity. Prosperously menjadi prosperity. Nah, kenapa yang kita rubah tidak growth-nya menjadi adverb? Nah, karena yang kita butuhkan di sini adalah noun, bukan adverb ya. Jadi keduanya kita rubah menjadi noun-nya. Growth and prosperity. Oke, bisa dicermati. Next, students are expected to attend the class regularly, do their homework conscientiously, and dress appropriate for classes. Nah, ini sudah tampak bahwa ini adalah parallel structure. Jadi mungkin kita harus curiga bahwa ada yang harus diparalelkan. Kita lihat. The answer is D, appropriate. Nah, kenapa? Attend itu to infinitive, to attend. Nah, sudah benar. To attend the class, bentuk ke-1. Do itu paralel dengan attend. To attend the class regularly, to do. Nah, sudah benar. Their homework conscientiously. Nah, ini sudah benar. Appropriate should be parallel with regularly and then conscientiously. Nah, jadi harus kita rubah menjadi appropriately. Nah, jadi attend, do sama dress itu paralel. Regularly, conscientiously, and appropriately itu juga paralel. Bentuknya harus sama. Bentuk katanya, nah seperti itu bisa dicermati ya. Ini diingat-ingat pelajaran sebelumnya yang masih ada hubungannya dengan adverb. Materi terbaru. Bisa dicermati. Next sentence.
Elephants are well known as the largest land mammals, but they are easily outweighed by whales. Nah, the answer is C. Easy. Kenapa? Easy harus dirubah menjadi apa? Apakah dihilangkan atau dirubah bentuknya? Kita lihat alasannya, analisisnya. A. Well known, adjective as complement. Nah, itu tidak masalah. Elephants are well known. Nah, itu popular adjective. Setelah to be itu adjective boleh. Largest, superlative degree. The largest sudah diawali the, artikel the. Jadi sudah tepat sebagai premodifier, land mammals. Nah, easy kenapa? Are easy outweighed. Nah, di sini terletak antara are, to be, dan juga ada kata kerja outweighed. Yang bisa memisahkan adalah adverb. Easy itu kan adjective, jadi harus dirubah menjadi adverb, modify verb, yaitu easily. Nah, itu alasannya. Jadi yang bisa memisahkan to be dengan verb itu adalah adverb, easily, modify verb. Nah, by itu preposition, tidak masalah. Setelah preposisi adalah noun. Whales itu adalah noun. Jadi benar. Ini analisisnya. Silakan dicermati. Inevitably, while the hands of the clock move towards 0 hour, the contestant becomes increasingly nervous. Nah, the answer is D, becomes. Kenapa? Kita lihat alasannya, analisisnya. While itu subordinate conjunction, tidak masalah, juga sesuai dengan artinya, juga benar mengawali klausa. Hands itu subjek, plural noun. Nah, hands of the clock move ini juga sudah sejalan dengan venit atau kata kerjanya move towards. Karena hands itu plural, maka memakai move, venit plural, sudah tepat. Nah, becomes ini kenapa? Dia venit. Becomes itu venit, subjeknya mana? Contestant. Subjeknya plural. Maka tidak boleh bentuknya becomes, karena becomes itu untuk verb singular, ada S-nya, diingat-ingat ya. Berarti harus menjadi become, karena yang kita butuhkan adalah finite untuk subjek plural. Jadi become without S, tanpa S. Nah, the contestants become. Ini analisisnya. Okay, next. These flowers can be convenient grouped into types depending upon how often they bloom. Nah, the answer is B, convenient. Nah, alasannya apa? Grouped itu adjective and it must be modified by adverb. Jadi kalau ada adjective, kenapa group itu adjective? Karena dia sebagai premodifiernya ya. Into types. Nah, itu. Dia adjective harus diawali oleh adverb. Nah, how can the flower be grouped? Bagaimana bunga itu bisa digrupkan? Nah, itu kan cara, menunjukkan cara. Conveniently. Nah, jadi convenient harus dirubah menjadi conveniently. Nah, keterangan tambahan, adjective itu normalnya tidak bisa diikuti oleh adjective lain. Karena group tadi kan adjective, jadi nggak mungkin diikuti oleh adjective lain, convenient. Nah, kecuali kalau konteksnya dia sama-sama sebagai modifier. Nah, contohnya, it was a cold windy day. Nah, cold itu adjektif, windy juga adjektif, bisa datang bersamaan, tetapi dia sama-sama memodifieri day. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau yang kita butuhkan adalah adverb yang memodifieri adjektif, maka harus salah satunya bentuknya adverb, tidak boleh dua-duanya adjektif. Nah, conveniently grouped. Analisisnya bisa dicermati pelan-pelan ya. They are a lively and interestingly group of musicians. Nah, di sini kita tidak boleh terkecoh. Semua yang ditambahi le itu adalah adverb. Nah, tidak. Karena lively itu adalah adjektif. Nah, contohnya adalah friendly. Nah, friendly itu kan ada le-nya, tetapi dia bukan adverb, tetapi dia adjektif. Meskipun ada le-nya bukan berarti maknanya menunjukkan cara. Karena friendly itu artinya ramah. Nah, kalau dengan ramah bukan friendly le gitu, bukan ya. Tapi friendly itu bentuk adjektif, lively itu juga adjektif. Nah, kita tidak boleh terkecoh di sini. The answer is C, interestingly. Kenapa? Karena yang kita butuhkan dua-duanya adjektif, lively and, nah ini bentuk paralel ya. Karena sudah ada lively itu adjektif, maka kita butuh
adjective, yaitu menjadi interesting. Nah, bukan interestingly tetapi interesting. They are a lively and interesting group of musicians. Nah, mereka itu adalah grup musician atau kelompok musisi yang menarik dan juga bersemangat. Nah, dua-duanya adalah adjective. Nah, the person is both friendly and interesting. Nah, seperti itu. Orang itu memiliki sifat yang ramah dan juga menarik. Nah, friendly and interesting. Meskipun satunya diakhiri le, berikutnya kalau memang tidak membutuhkan makna adverb, maka tidak usah diberi tambahan le. Nah, kita lihat yang diparalelkan apa. Nah, seperti itu. Contohnya. Next. The preacher's sermon was viewed as moral reprehensible by his detractors. Nah, the answer is C, moral. Nah, kenapa? Reprehensible is an adjective and it must be modified by an adverb. Jadi diingat lagi bahwa yang bisa memodifieri adjektif adalah adverb. Jadi tidak bisa datang bersamaan adjektif kecuali dia memodifieri noun. Contohnya tadi cold, windy, day. Itu dua adjektif memodifieri noun. Tapi kalau yang kita butuhkan adalah modifier adjektif, maka harus adverb. Nah, an adjective normally cannot be followed by an adjective unless they both clearly are modifying the same noun. Nah, seperti tadi alasannya. So we need morally as an adverb which modify adjective reprehensible. Reprehensible itu kan adjektif, moral juga adjektif. Nah, tidak bisa datang bersamaan. Jadi salah satunya harus dirubah menjadi adverb. Morally reprehensible. Nah, seperti itu. Oke, bisa dicermati ya. Next. These principles of law, which originally developed under English common law, are still widely followed today, although it has not been followed by California courts. Nah, ini kalimatnya tampak panjang dan mengecoh. Nah, the answer is D. It has. Nah, kenapa it has? Ini masih dalam pembahasan adverb ya, karena ada kata originally. Nah, widely. Nah, itu kan dari original kita tambahkan le menjadi originally. Adverb of manner. Wide kita tambahkan le menjadi widely. Tetapi masalahnya bukan itu. Yang salah ternyata bukan itu, karena itu tidak masalah. Ini sebagai modifier ya, modifier adjective. Originally developed. Widely followed. Nah, seperti tadi. Conveniently grouped. Nah, seperti itu. Ini konteksnya sama. Nah, ternyata yang salah adalah it has. Kenapa? Subjek utamanya kalimat ini adalah these principles. Nah, it has ini kembali kemana sih? These principles of law kan? Nah, karena these principles itu plural, maka tidak boleh it has. Harus they have. Nah, karena banyak. Ini masih ingat ya materi reference. Jadi reference atau pronoun itu harus sejalan. Kalau benda yang dimaksudkan singular, maka pronounnya juga singular. Tetapi kalau benda yang dimaksudkan plural, maka pronounnya harus plural. Nah, these principles itu harusnya kata gantinya adalah, reference-nya adalah they have. Nah, bisa dicermati kalimat ini. Next, this movie has been described as a masterpiece in subtle and novel images. Nah, the answer is D. Kenapa D? Adjective should be novel even though the noun images is plural. Nah, novels images ini kan noun phrase ya. Intinya pada images, meskipun images ini plural, modifier itu tidak boleh ikut-ikutan plural. Dia harus tetap bentuk satu, dan selain itu adjektif itu tidak ada bentuk plural atau singular ya. Yang ada plural atau singular itu noun. Kalau adjektif tidak ada. Jadi memang tidak boleh diberi s.
harus novel images. Nah, seperti itu diingat-ingat bahwa yang punya bentuk singular atau plural itu hanya noun. Kalau adverb, adjective itu tidak ada plural singular. Jadi harus tanpa S. Novel images. Nah, itu analisisnya. Oke, thank you. Thanks for your participation ya guys. And once again I tell you that analisis seseorang, analisis semua kita itu punya pola masing-masing. Ada yang langsung kita bisa melihat bentuk yang salah mana dan kita langsung analisis ke kata yang salah. Tetapi ada yang perlu menganalisis satu-satu dari poin-poin yang digarisbawahi. Nah, itu kerjanya cepat, tidak harus dengan pola pelan-pelan seperti ini. Otak itu kan kerjanya cepat. Nah, jadi kalau sudah terbiasa, itu kita bisa langsung menganalisis. Karena realnya waktu yang diberikan untuk mengerjakan satu soal itu tidak ada 1 menit. Jadi saya harap atau hopefully harapan saya bahwa semua latihan-latihan dalam kuis itu bisa sebagai pembiasaan kalian menganalisis kalimat. Entah itu bentuk pertanyaan dalam option ABCD atau seperti ini tadi error analysis. Jadi teman-teman silahkan manfaatkan kuis-kuis setelah ini sebagai salah satu bentuk latihan kalian menganalisis dan juga jangan lupa dipertimbangkan waktunya. Karena nanti harapannya ketika real test kalian tidak punya kesulitan atau tidak mengalami kesulitan dalam manajemen waktu pengerjaan soal. Nah, seperti itu. Silahkan kalau mempunyai pertanyaan bisa di-post di grup chat kita. And thank you.